Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Mahfuza, SEI MH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi Islam, dan selamat datang pemirsa di kelompok 5 Hifdzun Mal. Mulai dari membeli pulsa, meminjam uang, serta bertransaksi online. Namun tahukah kamu ada jebakan di dalamnya yang dapat merusak keadilan dan keberkahan yang ada di dalam transaksi kita. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat mengatur muamalahnya agar adil dan tetap bebas dari eksploitasi. Hari ini tim kami akan melakukan investigasi mendalam tentang dua larangan terbesar yang ada dalam transaksi, yaitu riba dan batil. Apakah kedua itu dan mengapa itu sangat dilarang? Mari kita kupas dengan tuntas. Terima kasih. Ini dari harta pokok secara tidak adil, baik dalam pinjaman maupun transaksi. Islam melarang atau mengharamkan riba karena menyebabkan ketidakadilan atau menindas pihak agama dan merusak keseimbangan ekonomi. Allah dengan tegas menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, "Wahalallahu bai'a haramkan riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dihalalkan, tetapi riba diharamkan karena itu sebagai bentuk untuk perlindungan keadilan dan kemaslahatan. Riba ini punya dua bentuk utama. Pertama, riba nasiah atau riba utang piutang. Contohnya, saya pinjam 1 juta, tapi disyaratkan harus mengembalikan 1,1 juta bulan depan. Kelebihan 100.000 itulah yang dinamakan dengan riba nasiah. Ini yang terjadi pada bunga pinjaman konvensional. Kedua, riba fal atau riba jual beli. Contohnya, menukar 10 gram emas berkualitas baik dengan 11 gram emas berkualitas buruk secara tunai. Ini dilarang karena barangnya sejenis tapi takarannya tidak sama. Selain riba, larangan kedua adalah transaksi batil. Batil artinya rusak, tidak sah, atau batal dalam hukum. Jika riba berfokus pada penambahan tidak adil, maka batil berfokus pada objek atau proses transaksi yang cacat sejak awal. Transaksi yang batil tidak memiliki akibat dalam hukum Islam, yang artinya kepemilikan tidak berpindah secara sah. Lalu, apa yang membuat transaksi menjadi batil? Ada 3 unsur utama, yaitu yang pertama, gharar atau ketidakpastian, yaitu transaksi yang tidak jelas objeknya. Contohnya, saya membeli ikan di kolam, padahal saya tidak tahu berapa ekor yang akan saya dapat dan ikan jenis apa. Yang kedua, masyir atau judi, yaitu transaksi yang untung ruginya bergantung pada nasib murni, bukan usaha. Contohnya, berbagai bentuk perjudian. Yang ketiga, objek haram, yaitu jual beli barang yang memang dilarang. Contohnya, minuman keras, daging babi, atau barang curian. Teman-teman, dari investigasi kita hari ini, kita bisa menarik satu benang merah yang jelas. Kini, kita lihat bahwa riba dan batil adalah virus yang sesungguhnya yang dapat merusak keadilan perekonomian kita. Bisa secara kejam mengeksploitasi kebutuhan dan kesulitan orang lain. Sementara batil melalui molor, ketidakpastian, dan maizir perjudian menciptakan spekulasi dan kekacauan yang berbeda. Lalu, apakah kita dibiarkan tanpa solusi? Tentu tidak. Islam tidak hanya melarang, tapi juga memberikan jalan keluar. Solusinya adalah sistem akad yang adil, transparan, dan berbasis kerjasama. Ayo kita mengenal reksadana syariah. Tahukah kamu, investasi bisa sesuai syariat Islam? Salah satunya dengan reksadana syariah. Apa reksadana syariah itu? Reksadana syariah adalah wadah investasi kolektif yang dikelola manajer investasi, di mana dana masyarakat ditempatkan pada instrumen yang sesuai prinsip syariah. Bebas dari riba, gharar, dan maisir. Ada berbagai jenis reksadana syariah. Apa saja jenis reksadana syariah? Yang pertama, ada reksadana pasar uang syariah, yaitu investasi jangka pendek dan resikonya rendah. Yang kedua,
Ada reksadana pendapatan tetap syariah. Apa itu? Itu investasi kolektif di sukuk, halal, dan stabil. Yang ketiga, ada reksadana campuran syariah. Itu apa? Kombinasi saham, sukuk, dan pasar uang. Yang terakhir, ada reksadana saham syariah. Itu apa lagi? Itu fokus pada saham syariah dengan potensi return tinggi. Apakah reksadana syariah itu ada kendalanya? Pastinya ada dong. Apa saja kendalanya? Kendala reksadana syariah seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya kesadaran untuk berinvestasi halal, dan terbatasnya instrumen investasi syariah. Kalau gitu, apa sih manfaat reksadana syariah itu? Manfaat reksadana syariah itu banyak sekali. Emang apa saja manfaatnya? Manfaatnya seperti memberi ketenangan hati karena halal. Dikelola oleh manajer investasi profesional. Kemudian potensi keuntungan yang kompetitif. Dan ikut mendukung perkembangan ekonomi syariah. Wah, ternyata investasi halal itu gampang ya. Iya dong, tinggal pilih reksadana syariah. Aman dan insya Allah berkah. Bersama reksadana syariah, wujudkan masa depan yang berkah dan penuh kebaikan.